Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Delan Gita Yolanda dan rekan saya Anissa Dwi Nurbaiti. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang pertama. Hakikat perkembangan anak didik. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi di dalam diri individu yang menyangkut aspek fisik ataupun psikis menuju tingkat kedewasaannya. Berhubungan dengan hal tersebut, pendidikan mempunyai peran yang penting dalam perkembangan peserta didik. Namun, perubahan yang dialami oleh setiap individu tidak selamanya dikatakan sebagai perkembangan. Perubahan dalam arti perkembangan punya maksud dan arti yang berbeda-beda, antara lain perubahan yang berakar pada unsur biologis. Perubahan ini bukan merupakan perkembangan, melainkan diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang dalam mencapai keinginannya. Misal, seseorang yang terbiasa bernyanyi dan mengolah vokal akan lebih mahir dibandingkan orang yang tidak terbiasa mengolah vokalnya. Pengalaman belajar yang diperoleh seseorang juga bisa mempengaruhi proses perkembangan. Perkembangan meliputi perubahan struktur maupun fungsi, fisik maupun psikis. Perubahan struktur umumnya merujuk kepada perubahan fisik atau wujud jasadnya, baik ukuran maupun bentuknya. Perubahan fungsi mengacu kepada perubahan psikis atau mental serta aktivitas yang ditimbulkan akibat dari perubahan fisik tersebut. Perubahan bersifat terpola, teratur, terorganisasi, dan dapat diprediksi atau dapat diperkirakan, bahkan juga dapat diketahui. Perkembangan bersifat unik. Santrok dan Yusen menyatakan, masing-masing kita berkembang dalam cara-cara tertentu, seperti semua individu yang lain, seperti beberapa individu yang lain, dan seperti tidak ada individu yang lain. Selanjutnya, perubahan terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang relatif lama. Perubahan berlangsung sepanjang hayat. Perubahan ini juga tidak hanya meliputi proses pertumbuhan, pematangan, dan penyempurnaan, tetapi juga meliputi proses penurunan dan perusakan. Selanjutnya, anak sebagai suatu totalitas. Sebagai subjek studi psikologis perkembangan, konsep anak sebagai totalitas mempunyai arti bahkan terdapat keterkaitan antara aspek fisik dan psikis yang terdapat dalam dirinya dan secara terintegritas saling terjalin dan memberi dukungan fungsional satu sama lain. Selanjutnya, perkembangan sebagai proses holistik seluruh aspek perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang melibatkan keseluruhan aspek yang saling keterkaitan suatu dengan yang lain. Proses perkembangan individu dikelompokkan menjadi 3, yaitu proses biologis, kognitif, dan psikososial. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Dwi Nurbaiti. Proses perkembangan individu dikelompokkan menjadi 3, yaitu proses biologis, kognitif, dan psikososial. Yang pertama, proses biologis. Mencakup perubahan-perubahan fisik individu yang bersifat alami, bukan karena kecelakaan, sakit, atau peristiwa-peristiwa lainnya. Yang kedua, proses kognitif. Melibatkan perubahan-perubahan kemampuan berpikir, berbahasa, dan cara memperoleh pengetahuan dari lingkungan. Yang ketiga, proses psikososial, melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu, perkembangan identitas diri, pola hubungan dengan anggota keluarga, teman, dan yang lainnya. Selanjutnya, kontinuitas dan diskontinuitas dalam perkembangan. Para ahli yang mendukung pandangan diskontinuitas beranggapan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal biologis, sedangkan para ahli yang menekankan pada pengalaman seperti lingkungan berpendapat bahwa perkembangan itu terjadi secara berkesinambungan atau kontinuitas dalam masa konsepsi sampai akhir hayat. Yang pertama, pola-pola perkembangan. Para ahli kontinuitas beranggapan bahwa perkembangan itu terjadi secara halus dan stabil melalui penambahan dan atau peningkatan yang bertahap dalam hal abilitas, seperti kemampuan, kepandaian, kecakapan, keterampilan, dan atau pengetahuan baru pada suatu langkah yang relatif sama. Sedangkan ahli diskontinuitas beranggapan bahwa perkembangan terjadi pada periode-periode kecepatan yang berbeda, antara yang sedikit perubahannya dengan yang tajam dan cepat perubahannya. Yang kedua, keterkaitan perkembangan. Para ahli kontinuitas berpendapat bahwa perkembangan yang terjadi saling berkaitan. Perilaku-perilaku awal akan berpengaruh dan membentuk perilaku-perilaku selanjutnya. Sebaliknya, para ahli diskontinuitas
berpendapat bahwa perkembangan yang terjadi muncul secara independen atau berdiri sendiri dari yang sebelumnya dan tidak dapat diprediksi dari perilaku-perilaku sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan biologis dan perseptual anak. Perkembangan biologis menekankan pada perkembangan fisiknya yang dipengaruhi oleh faktor hereditas atau faktor keturunan. Sedangkan perseptual anak menekankan pada aspek luar seperti lingkungan yang mempengaruhi hasil rangsangan alat indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasaan atau sentuhan. Selanjutnya, faktor hereditas dan lingkungan dalam perkembangan anak. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor hereditas yang bersifat alamiah dan diwariskan oleh orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan sebagai kondisi atau pengalaman-pengalaman interaksional yang memungkinkan berlangsungnya proses perkembangan. Selanjutnya, perkembangan fisik dan perseptual anak sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan pendidikan formal yang pertama yang berfungsi sebagai pembuka jalan bagi anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anak, serta memudahkan mereka dalam meraih mimpi yang mereka harapkan untuk masa depannya nanti. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada anak memiliki karakteristik yang berbeda baik sebelum maupun sesudah anak-anak. Yang kedua, perseptual anak. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perseptual anak menekankan pada aspek luar seperti lingkungan sebagai hasil dari rangsangan alat indera. Selanjutnya, penerapan faktor perkembangan dalam pembelajaran. Perkembangan fisik anak terus berlangsung pada masa usia sekolah dasar, meskipun tidak sepesat pada masa usia dini. Begitu pula dengan penajaman dan penghalusan perkembangan perseptual anak. Penyelenggaraan pembelajaran yang hidup dan sesuai dengan karakteristik kebutuhan fisik anak sangatlah dibutuhkan untuk memfungsikan unsur-unsur fisik atau aspek-aspek perseptual lainnya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.